Oke, jadi kalau misalnya ISG naik selalu ada justifikasinya dan kalau ISG turun pasti selalu ada justifikasinya, my friends. Jadi ada beberapa hal yang kalau kita boleh bilang kenapa akhirnya ISG itu mengalami penurunan. Yang jelas kalau kita ngomongin narasi baik dari sisi global maupun dari sisi dalam negeri harus dikatakan saat ini minim sentimen ya yang ke arah positif ya. Jadi saya akan bahas terlebih dahulu. Yang pertama ini memang berhubungan dengan tensi geopolitik yang masih sangat tinggi ya di Iran sama Israel ya. Dan terakhir update-nya itu seperti yang kita pernah bahas beberapa waktu terakhir ini, beberapa hal yang kita perhatikan benar-benar secara seksama itu adalah beberapa statement yang akan muncul dari pemimpin-pemimpin negara yang bisa merubah peta atau mungkin bisa juga merubah pergerakan pasar secara seksama ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat kemarin itu maaf tadi pagi dari sisi pemerintahan Amerika Serikat itu sudah memberikan statement bahwa dari Donald Trump ya disebutkan bahwa memang keadaannya saat ini masih dalam tahap tanda kutip pengennya sih mereka deeskalasi, tapi mereka akan menentukan kira-kira akan arahnya kemana, apakah akan join atau tidak uh, di Iran sama Israel ini dalam waktu 2 minggu ke depan nih, my friends. Jadi memang kalau dilihat dari statement yang ada saat ini dari pemerintahan Amerika Serikat, memang mereka juga tanda kutip ya bisa aja ikutan keadaan saat ini antara Iran sama Israel, tapi juga di satu sisi bisa nggak nih dengan cara baik lagi nih ke negosiasi lagi nih dengan si Irannya juga gitu dengan beberapa eh, poin-poin yang disepakati lah ibaratnya. Jadi kalau dilihat saat ini apakah tensinya sudah mereda? Sepertinya masih belum belum sepenuhnya mereda. Dan terakhir statement dari Donald Trump yang bilang bahwa kita akan melihat kira-kira 2 minggu ke depan dia akan memberikan statement. Cuma baik lagi ya kalau misalnya dari apa saja yang sudah pernah kita apa kalau boleh dibilang yang pernah kita alamin lah beberapa waktu terakhir ini yang berkaitan dengan Donald Trump, dia bisa aja berubah gitu loh dalam hitungan hari gitu ya. Jadi apalagi kita mau Sabtu Minggu, bisa ada statement-statement lain yang bisa merubah secara keseluruhan. Tapi yang jelas sejauh ini waktunya masih sekitar 14 hari untuk menentukan apakah Amerika akan join atau tidak dalam Iran dan Israel ini. Itu hal yang pertama. Nah, kalau kita lihat dari sisi pergerakan minyaknya, sejauh ini pun juga kalau kita lihat tidak terjadi penurunan yang signifikan ya. Jadi memang ada sempat penurunan, tapi ada perlawanan lagi. Jadi bisa dikatakan sejauh ini minyak ini sepenuhnya stabil di kisaran 70-an US dollar per barrel ya untuk crude oil-nya ya, untuk crude oil WTI-nya my friends ya. Jadi ini memang merefleksikan tadi seperti saya bilang, oke, masih menunggu waktu dan dari sisi baik sekutunya Israel maupun sekutunya Iran belum ada pergerakan yang lebih masif lagi yang ibaratnya langsung ada penyerangan atas nama negara yang lain gitu ibaratnya. Jadi ini minyaknya bisa dikatakan sudah merefleksikan apa yang terjadi saat ini nih. Dan kalau misalnya kita lihat juga dari sisi pergerakan market secara keseluruhan untuk globalnya dan pagi hari ini tadi saya coba cek untuk Asia sejauh ini masih tergolong cukup kondusif ya, my friends. Nggak ada pergerakan yang signifikan, nggak ada penurunan yang signifikan. Bahkan kalau boleh dibilang kemarin itu IHSG penurunannya salah satu yang signifikan yang di kawasan Asia gitu ya. Jadi kalau boleh dikatakan saat ini dari sisi berita global terutama untuk Iran dan Israel kita masih dalam tahap itu menunggu. Meskipun kalau kita lihat dari si pergerakan harga minyaknya tanda kutip sudah mulai terefleksi nih dari keadaan sekarang. Itu yang pertama yang berhubungan dengan Iran sama Israel.